jadi musuh-musuhnya Allah. Bukan saya saja yang jadi musuhnya Allah. Seluruh umat manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh manusia yang bernyawa pasti kedatangan kematian, al-maut. Apa kematian itu? Mati versinya Allah, bukan versinya manusia. Kalau mati pemahaman manusia, matinya badan-badannya. Akan tetapi kematian versi Allah, yang mati jiwanya. Ketika hatinya keras, melebihi kerasnya batu, ya itulah penduduk anar. Tinggal di dalam anar, tinggal di dalam alam kemanusiaannya. Tidak bisa ke alam ketuhanannya. Alam linafsi manusianya, dan tidak bisa pulang kepada alam lillahi ta'ala. Karena manusianya masih menjadikan Allah, menjadikan Tuhan sebagai musuh-musuh saingannya. Jadi di dalam neraka itu pendengarannya, penglihatannya, akalnya, pikirannya, hatinya menjadi saksi yang amat nyata bahwa selama ini manusia ingkar dari Tuhannya. Penglihatan seolah-olah hanya manusia yang bisa melihat. Pendengaran seolah-olah hanya manusia yang bisa mendengar. Kekuasaan hanyalah manusia yang berkuasa atas segala perbuatannya. Inilah musuh-musuhnya Allah. Inilah saingan-saingan Allah. Inilah dosa-dosa yang tak dapat diampuni. Jadi penglihatannya, pendengarannya, akal fikirnya menjadi saksi. Atas apa? Atas persekutuan, atas keingkaran manusia kepada Tuhannya. Karena manusianya terpisah jauh dari Tuhannya. Maka ketika manusia terpisah dari Tuhannya, maka ketika hanya wujud manusianya yang ada di dalam hatinya, dan maka ketika Allah masih gaib, ya selamanya manusia jauh dari agama Allah. Bila jauh dari agama Allah, mana mungkin bisa menyembah dan mengabdi? Allahnya enggak ada. Allahnya gaib, yang ada hanya manusianya. Tentunya yang disembah yang ada. Tentunya yang disembah yang nyata. Tentunya yang disembah yang wujud. Tentunya yang disembah yang hidup, yakni manusia nyembah awake dewe-dewe. Sehingga manusia haus dengan segala puja dan puji. Haus dengan pujian. Haus dengan dunia dan sebagainya. Itulah tanda bukti api neraka. Manusia terus dan terus kehausan. Manusia terus dan terus kelaparan. Dikasih rezeki segini, tidak rela, tidak ridho, kurang saja. Dikasih makan, lapar saja. Dikasih minum, haus saja. Tidak ada nerimanya di dalam hatinya, di dalam kehidupan ini. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, siapakah dia yang bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah? Ya ahli surga. Kapan surganya? Surganya Allah adanya sekarang. Bila surganya manusia adanya besok, gaib tidak ada. Namanya gaib yang tidak ada. Itu hanya angen-angen, halusinasi manusianya saja. Surga nerakanya Allah sudah nyata, bro. Tinggal kita ada di mana sekarang? Kita kepada diri kita saja tidak tahu, apalagi surga dan neraka. Apalagi dan pahala. Semuanya hanya diomong-omongkan, hanya dibahas-bahas saja, tanpa kita tahu apa yang kita bahas.
Jadi surganya Allah itu ketika manusia hidup damai, enjoy saja di dalam kehidupan ini. Inilah surganya Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka akan ditambah kenikmatan itu. Bagi orang-orang yang sudah nyata Allahnya ketimbang nyata manusianya di dalam dadanya. Wala in kafartum inna adbi lasyadid. Dan barang siapa kufur dengan nikmat-nikmatku. Apa kufur itu? Kufur adalah pendengaran matanya, penglihatan telinganya, dan segala aktivitasnya menjadi saksi bahwa manusianya telah terpisah-pisah dari Tuhannya. Maka tak akan ada syukurnya. Selalu ingkar dan ingkar atas nikmat-nikmatnya Allah. Duduk nikmatnya Allah diingkari sebagai duduk manusianya. Berdiri nikmatnya Allah diingkari sebagai berdirinya manusianya. Melihatnya Allah diingkari sebagai penglihatan manusianya. Semuanya diakui milik manusianya. Maka manusianya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Bila manusianya ingkar kafir terpisah dari Tuhannya, maka itulah azab yang pedih, yaitulah anar, hidupnya susah terus, melarat terus, hatta meskipun kelihatannya kehidupan kita kaya raya, banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak hartanya, tapi hatinya miskin papa. Hatinya selalu panas dengan urusan-urusan yang dicintainya, panas dengan dunianya, panas dengan pangkat-pangkat dan jabatannya, panas dengan anak istrinya yang tidak nurut kepadanya, panas dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan hatinya. Semuanya serba panas. Kenapa? Karena kita selama ini hidup di dalam anarnya Allah, nerakanya Allah. Sudah terjadi. Karena manusianya buta, ya tidak bisa lihat apa-apa. Karena manusianya masih di dalam alam kegelapan. Manusianya masih berada di dalam alam jahiliyah. Menjahili Tuhannya di dalam dadanya. Jadi penglihatan, pendengaran itu menjadi saksi bahwa selama ini pendengaran, penglihatan, pemikiran masih menjadi milik manusianya. Inilah saksi bahwa manusianya terpisah-pisah dari Allah, dan inilah saksi bahwa manusianya telah ingkar kepada Tuhannya. Ayat yang ke-21 dalam surat Fussilat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Bagaimana mungkin kulit kita tidak bisa menjadi saksi? Karena kulit ini ciptaan Allah. Wulu, kulit, daging, getih, otot, balung sumsum,
bumi 7 ini ciptaan Allah. Karena manusianya tidak bisa menembus bumi lapis 7. Ya akhirnya tidak tahu bahwa tubuhnya ini adalah milik Allah. Sehingga manusia tidak pernah bisa menembus wulu atau bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum. Manusianya terbentur, terhalang dari Tuhannya. Terpisahlah manusia dengan Tuhannya. Akhirnya tubuh ini diakui milik manusianya. Inilah saksi yang bisu selama ini bahwa kita selama ini